Halo, perkenalkan nama saya Melisa Kasakian dan saat ini saya akan mempresentasikan topik untuk materi pembelajaran mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik yang saya pilih yaitu mindfulness dan fokus. Kita mulai pada slide yang pertama. Apa itu mindfulness? Mindfulness atau kesadaran penuh adalah keadaan pikiran yang berfokus pada pengenalan tentang apa yang dirasakan pada saat ini tanpa melalui penilaian. Mindfulness berarti membawa perhatian ke momen saat ini sambil menerima dan mengenali segala pikiran, emosi, dan perasaan fisik apapun. Mindfulness menurut para ahli, menurut Oxford Dictionary Online, mindfulness adalah keadaan mental yang dicapai dengan memusatkan kesadaran seseorang pada saat ini dengan tenang mengakui dan menerima perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh yang digunakan sebagai teknik terapeutik. Menurut Baer, pengamatan dengan tidak menghakimi dari aliran stimuli internal dan eksternal yang muncul. Kemudian, dari Dr. John Kabat-Zinn, memperhatikan dengan cara tertentu, sengaja pada saat ini dan tidak menghakimi. Menurut Scott Bishop, kesadaran non-elaboratik tidak menghakimi berpusat pada saat ini di mana setiap pikiran, perasaan, sensasi yang muncul diakui dan diterima sebagaimana adanya. Slide selanjutnya, 4 kualitas mindfulness. Yang pertama itu present, kemudian awareness, yang ketiga relaxation, dan yang terakhir kindness. Kita mulai dengan present. Untuk meningkatkan kualitas mindfulness seseorang, harus memperhatikan 4 kualitas mindfulness ini untuk mengetahui apa yang dirasakan dan dikenali dari pikiran, emosi, perasaan fisik itu sendiri. Yang pertama adalah present atau kehadiran. Present adalah dimana kita harus memperhatikan setiap pengalaman yang kita alami serta fokus pada pengalaman yang memberikan kesan berarti untuk kita dan akan membantu dalam mempraktekkan mindfulness itu sendiri dalam keseharian kita. Yang kedua adalah awareness. Awareness atau kesadaran adalah kemampuan kita untuk mengawasi dan memeriksa setiap pikiran kita agar tetap pada jalur yang benar. Kita tetap menyadari setiap keputusan yang kita ambil tidak berdasarkan emosi sesaat, melainkan dengan sadar dan dipikirkan matang-matang. Yang ketiga adalah relaxation atau relaksasi. Adalah memungkinkan kita untuk beristirahat sejenak dan merefleksikan diri dan menerima bahwa manusia pada hakikatnya memiliki kelemahan serta kelebihan. Dan kita akan lebih fokus pada apa yang kita kerjakan serta belajar dari pengalaman kita di masa lalu. Yang keempat adalah kindness atau kebaikan. Dari 3 kualitas mindfulness di atas akan memunculkan versi terbaru dan mungkin akan menjadi versi terbaik dari diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Pada slide selanjutnya adalah fondasi mindfulness. Fondasi mindfulness yang pertama adalah letting go atau melepaskan. Yang kedua adalah non-judging atau tidak menghakimi. Yang ketiga adalah passion atau sabar gitu. Yang keempat adalah beginner mind atau pikiran pemula. Yang kelima ada acceptance atau penerimaan. Dan yang keenam adalah non-striving atau tidak kepayahan. Yang ketujuh adalah trust atau kepercayaan. Fondasi mindfulness ini bisa memberikan kita pengalaman atau experience dalam mempraktekkan setiap mindfulness yang kita lakukan dalam keseharian kita. Seperti melepaskan, bagaimana kita melepaskan setiap masalah ataupun situasi yang kita hadapi yang membuat kita akhirnya melakukan hal-hal yang akhirnya kita sesali di kemudian hari. Lewat melepaskan ini atau letting go ini, kita lebih merefleksikan diri bahwa diri kita ini adalah manusia biasa yang kadang-kadang bisa berbuat kesalahan. Lewat mindfulness yang kita praktekkan dalam keseharian kita, kita bisa melepaskan setiap
rasa ataupun kelemahan yang kita lakukan mungkin atau pernah kita lakukan di masa lalu atau sedang kita lakukan saat ini, yang akhirnya akan menjerumuskan kita atau kita akan menyesali setiap kejadian yang kita lakukan atau aktivitas yang mungkin akan merugikan kita atau sedang kita lakukan dan akan merugikan kita di masa depan. Yang kedua, tidak menghakimi. Penting untuk tahu bahwa kita tidak menghakimi diri sendiri dengan apa yang kita alami atau kita rasakan. Kadang-kadang seseorang mengalami perasaan di mana dia merasa tidak berdaya, merasa bahwa hidupnya tidak punya apa-apa, padahal tidak seperti itu. Ada kalanya sebagai manusia, kita memang wajar-wajar saja ketika mengalami yang namanya keterpurukan, tetapi itu tidak membuat kita akhirnya menghakimi diri sendiri dan menganggap diri sendiri rendah, dan akhirnya menjerumuskan kita pada hal-hal yang akan kita sesali. Jangan menghakimi diri sendiri, apalagi menghakimi orang lain, karena pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna. Kita punya kelebihan, tetapi juga kita punya kelemahan. Yang ketiga adalah sabar. Sabar bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi, tetap dengan kesabaran penuh, dengan memastikan bahwa kita tidak tersulut emosi dalam menghadapi ataupun dalam melakukan pilihan-pilihan hidup yang kita jalani, entah hari ini, besok, dan seterusnya. Yang keempat adalah beginner mind atau pikiran pemula. Ini lebih kepada bagaimana kita tidak mengekspektasikan diri terlalu tinggi, tetapi tetap berfokus pada tujuan apa yang akan kita lakukan, tetapi juga berusaha semaksimal mungkin tanpa ekspektasi yang terlalu tinggi yang akhirnya akan membuat kita menyesali atau merasakan kekecewaan di akhir ataupun kedepannya ketika kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita di pertama gitu. Yang keempat ada penerimaan atau acceptance. Acceptance ini penerimaan lebih kepada bagaimana kita menerima segala kelebihan kekurangan kita dan juga bisa menerima apa yang kita lakukan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan kita. Yang keenam adalah tidak kepayahan. Semoga dengan kita mempraktekkan mindfulness, kita benar-benar tidak gampang untuk merasa payah ataupun tidak gampang untuk merasa rendah diri. Tetap kita sebagai manusia punya kekuatan, kita punya kelebihan, kelemahan, tapi kita tetap mensyukuri setiap kelebihan dan kelemahan yang kita punya. Dan yang terakhir, trust, kepercayaan. Bagaimana kita mempercayai diri sendiri bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan bisa berdampak positif untuk diri kita ketika kita melakukannya dengan keyakinan yang penuh. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Slide ini slide ini biasanya quotes atau kutipan yang sering kita dengar, yaitu yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why it's called the present gitu. Quotes atau kutipan ini biasa dipakai untuk menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap kita pasti pernah memiliki masa lalu, kemudian kita sedang menghadapi masa kini, dan akan menghadapi masa yang akan datang. Mempraktekkan fondasi mindfulness akan sangat membantu kita dalam melewati masa lalu yang berat, mampu menghadapi masa kini, serta lebih siap dalam menghadapi masa yang akan datang. Fokus pada masa kini bukan berarti kita mengabaikan masa depan. Mempersiapkan masa depan bisa dimulai dengan kepercayaan akan masa kini yang sedang kita jalani. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu manfaat mindfulness. Manfaat mindfulness bisa dirasakan kita dengan yang pertama itu biasanya mengurangi bengong, yang kedua pengurangan stres atau tekanan, yang ketiga meningkatkan daya ingat, yang keempat fokus, yang kelima mengurangi reaktivitas emosional,
Yang keenam, menambah fleksibilitas kognitif. Yang ketujuh, kepuasan dalam hubungan, termasuk meningkatkan imunitas, menambah kebugaran, dan mengurangi tekanan psikologis. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa itu fokus? Fokus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fokus adalah pusat, yang artinya terpusat pada suatu hal atau memfokuskan diri pada suatu perhatian ataupun masalah yang dibicarakan. Fokus menuju pada ataupun mengarah pada multitasking, di mana kebanyakan orang berpikir bahwa dirinya bisa multitasking atau melakukan segala kegiatan dalam waktu yang bersamaan, padahal sebenarnya tidak. Seseorang melakukan beberapa kegiatan dalam rentang waktu yang sama, artinya seseorang harus fokus pada suatu kegiatan, kemudian berlanjut kepada kegiatan yang lain dalam rentang waktu yang sama. Tantangan dalam memfokuskan diri pada beberapa kegiatan di waktu yang sama adalah mencoba memfokuskan diri pada suatu kegiatan, tetapi juga memfokuskan diri pada kegiatan tersebut tanpa terganggu oleh hal apapun. Selanjutnya, bagaimana kita membuat agar diri kita tetap fokus pada satu hal atau suatu kegiatan? Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah buatlah to-do list untuk kegiatan apapun, kegiatan atau pekerjaan apapun yang ingin kita lakukan. Pisahkan kegiatan ataupun pekerjaan yang menarik yang ingin dilakukan. Yang kedua adalah jadikan kegiatan ataupun pekerjaan yang ingin dilakukan menjadi menarik menurut versimu. Selanjutnya adalah usaha untuk kembali ke kesadaran saat ini memerlukan latihan pengulangan. Untuk mempraktekkan mindfulness dan fokus pada diri kita, biasanya terjadi gangguan-gangguan yang membuat pikiran kita kadang-kadang mengembara, yang akhirnya membuat kita tidak bisa mempraktekkan mindfulness dan fokus dalam diri kita. Untuk mengatasi itu, kita harus mulai mempraktekkan mindfulness dan fokus itu berulang-ulang dengan usaha yang terus-menerus, sehingga kita akan terbiasa dengan sendirinya untuk melakukan mindfulness dan fokus dalam diri kita pada kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Slide selanjutnya adalah fitur dan praktik. Banyak proses otak manusia yang tidak diperhatikan dan dipikirkan secara sadar. Mindfulness adalah proses yang membawa perhatian kita terhadap pengalaman-pengalaman tersebut. Hal ini dapat mencakup kesadaran terhadap pengalaman indrawi seperti mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Kita juga dapat memfokuskan perhatian pada proses-proses tubuh otomatis seperti pernafasan. Latihan mindfulness dan fokus. Kita bisa melatih mindfulness dan fokus lewat latihan pernafasan 478, yaitu tarik 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Meditasi berjalan. Cobalah untuk berhenti berpikir dan fokuskan perhatian pada bagaimana rasanya secara fisik berjalan itu. Cobalah untuk mengalihkan perhatian dari pikiranmu dan fokuskan pada tubuhmu. Latihan 5 indera. Sebutkan 5 hal yang dapat kamu lihat, 4 hal yang dapat kamu rasakan, 3 hal yang dapat kamu dengar, 2 hal yang dapat kamu cium, dan 1 hal yang dapat kamu cicipi. Tempatkan perhatianmu di bagian tertentu pada tubuhmu. Setelah selesai melakukannya, cobalah untuk memindahkan perhatianmu ke berbagai bagian tubuh yang lain. Terakhir, pikirkan berbagai emosi yang kamu rasakan pada waktu-waktu yang berbeda. Bagaimana rasanya emosi itu secara fisik, dan apa yang mendorong munculnya emosi itu. Selanjutnya, sangat penting untuk berpikir positif ketika kita mempraktekkan mindfulness dan fokus. Bagaimana kita memikirkan segala sesuatu yang positif untuk diri kita, sehingga apa yang kita lakukan, mindfulness itu sendiri dan fokus yang kita terapkan pada diri kita benar-benar dapat dipraktekkan dengan baik dan benar-benar berhasil, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya untuk diri kita. Jangan menjadi mindful dalam arti kata
mindful yang benar-benar full, yaitu pikiran yang penuh gitu, yang punya banyak pikiran yang kalau orang-orang sekarang bilang overthinking, tapi jadilah mindful, benar-benar memperhatikan atau fokus kita itu pada satu hal dulu, baru lanjut ke hal yang lain. Lebih memfokuskan diri bahwa kita bisa melakukan satu kegiatan, kemudian berlanjut ke kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan tetap fokus dan tetap mempraktekkan mindfulness itu sendiri dalam diri kita. Itu saja, sekian dari saya. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik yang saya pilih, yaitu mindfulness dan fokus. Terima kasih dan sampai jumpa.